Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 27 Maret 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di depan Yesus dan meminta pendapat Yesus mengenai persoalan perempuan itu. Mereka ingin mencobai Yesus. Yang dilakukan Yesus menarik. Yesus membungkukkan badan lalu menulis di tanah dengan jarinya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis ke tanah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ditulis Yesus di tanah tidak dijelaskan oleh penginjil. Tapi setelah mendengar perkataan Yesus, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Bisa juga yang ditulis Yesus di tanah adalah nama-nama mereka yang membawa dan menghakimi perempuan itu. Nama-nama mereka yang menganggap diri mereka saleh. Menariknya yang pergi dahulu adalah yang paling tua. Rupanya mereka sadar bahwa mereka adalah orang yang banyak dosanya. Setelah semua orang pergi, tinggallah Yesus dengan perempuan itu. Yesus mengatakan, "Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah Injil hari ini kita bisa belajar dua hal dalam hidup Yesus. Pertama, jangan menjadi pribadi yang sombong dan sok suci. Yesus dengan tegas mengatakan itu pada orang-orang Farisi yang membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina. "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Kata-kata ini hari ini disampaikan pada kita semua, dan mungkin juga yang ditulis Yesus di tanah adalah nama-nama kita yang seringkali sok suci dan sombong dalam hidup. Yang kedua, Yesus berpesan pada perempuan itu jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang ini. Artinya setelah ia mendapatkan pengampunan dari Allah, tugas selanjutnya menjadi pribadi yang pantas di hadapan sesama dan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita semua bukanlah orang yang suci. Kita juga penuh kelemahan dan kerapuan, kekurangan.
Maka Yesus berpesan pada kita agar tidak mudah menghakimi orang lain, tidak mudah mencap orang lain, tidak menganggap diri saleh dan so suci. Mungkin juga kita seperti perempuan dalam Injil hari ini yang tidak berdaya, tapi dengan rendah hati mengaku kesalahan yang membutuhkan belas kasihan. Yang terpenting dari kita adalah terus-menerus memperbaharui diri, agar kita layak di hadapan Tuhan, menyadari akan kedosaan kita, dan terus memperbaharui diri, supaya kita semakin pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.